Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya mulai sekarang pelajaran keterampilan fungsional hari ini. Selamat malam semuanya. Saya harap teman-teman hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang fit, dan bisa menerima pelajaran yang saya ajarkan hari ini. Baik, untuk hari ini saya masih akan tetap mengajarkan Microsoft Word, dan mungkin insya Allah minggu depan saya akan mulai mengajar Microsoft Word, tapi yang terakhir, jadi saya padatkan. Kemudian di minggu selanjutnya saya akan mengajar mengenai Microsoft PowerPoint, dikarenakan pada saat pertemuan di KDEI kemarin teman-temannya banyak yang bilang kalau ternyata Microsoft Word sudah diajarkan sama tentornya yang dulu. Jadi saya mau ngulang Microsoft Word-nya ini supaya teman-teman ingat lagi, atau menjelaskan yang bagian teman-teman yang nggak tahu. Kemudian selanjutnya saya akan mengajar dan menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Oke. Baik, untuk hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai memodifikasi teks dan pengetikan lanjut pada Microsoft Word. Nah, selamat malam, Mbak. Masih malam ini, belum pagi. Ya, tujuan pembelajarannya jadi saya harapkan setelah pelajaran hari ini berakhir, teman-teman diharapkan mampu mengenal icon bullet and numbering, footnote and endnote, border and shading, dan juga drop cap. Oke, selanjutnya. Nah, untuk memodifikasi teks dan pengetikan lanjut itu penjelasannya ada macam-macam ya di sini ya. Yang pertama yaitu mengenal icon bullets and numbering. Ini nanti akan saya jelaskan mengenai icon bullets and numbering ini. Saya juga akan menjelaskan apa kegunaannya. Oke, akan saya keraskan. Saya juga akan menjelaskan apa kegunaannya. Kemudian bagaimana cara pengoperasiannya supaya bisa menggunakan icon bullets and numbering, dan mungkin insya Allah juga akan ada contoh-contohnya bullets and numbering itu seperti apa. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan mengenai membingkai atau border pada teks. Kemudian ada juga mengenai footnote and endnote, garis mendatar pada paragraf, menggunakan drop cap atau drop capital letter, kemudian memformat dokumen dalam bentuk kolom. Nah, untuk penggunaan dari keenam hal ini biasanya digunakan pada saat kita membuat report atau laporan. Kalau untuk menulis cerpen atau menulis puisi atau menulis artikel, biasanya sih nggak cenderung pakai bullets and numbering, border pada teks, atau garis mendatar pada paragraf, drop cap, dan footnote and endnote kayak gini nih jarang. Tapi mungkin kalau footnote sama endnote masih bisa dipakai ya. Contohnya dipakai buat catatan kaki. Jadi seumpama mbak-mbak di sini ada yang suka bikin cerpen, bikin artikel, atau bikin hal macam-macam yang sifatnya itu untuk artikel, untuk dipublish, untuk dipublikasi, bisa menggunakan footnote atau endnote ini. Gunanya footnote sama endnote ini apa sih? Kalau misalnya mbak mau mengutip kata-kata dari sebuah buku, nah biasanya itu nanti kutipannya seumpama ini paragraf ya. Paragraf ini berupa kalimat kutipan dari buku, misalnya buku Sayap-Sayap Patahnya Khalil Gibran, atau bukunya William Shakespeare.
Nah, waktu Mbak ngutip kata-katanya ini, biasanya di garis miring. Kalau udah di garis miring, bukan di garis miring, maaf, biasanya dicetak miring, di italic. Kalau udah di italic itu nanti biasanya di atas itu, di atas kecil ini namanya namanya itu pakai superscribe. Di atas kecil ini ada simbolnya, misalnya A atau B atau C atau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya seumpama nomor 1 atau 2 atau 3, di bawahnya ini ada tulisan 3, kemudian dijelaskan kutipan dari buku apa dan maknanya apa, seperti itu. Itu kegunaan footnote dan endnote untuk catatan kaki. Jadi kalau teman-teman biasanya baca buku-buku sastra atau buku-buku pelajaran, itu biasanya ada catatan kakinya di bawah, itu menggunakan aplikasi footnote and endnote, seperti itu. Nah, ini juga ada format dokumen dalam bentuk kolom. Jadi dokumennya dibentuk kolom-kolom kayak gitu, bukan paragraf yang biasa kayak kita nulis report. Format dokumen dalam bentuk kolom ini biasanya cocok digunakan untuk kalau teman-teman bikin buletin, mau bikin kayak surat kabar yang untuk pemakaian pribadi, seperti itu. Jadi dalam bentuk kolom-kolom, kayak dibikin kayak tabloid gitu, tabloid Nova, tabloid Nyata, Indoswara gitu. Dokumennya dibuat dalam bentuk kolom. Halo, bisa mendengar suara saya? Mohon maaf ya, tadi ada gangguan sebentar dari koneksi internet di asrama saya, asrama kampus. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini koneksi internetnya yang dulunya lancar sekarang jadi kayak gini. Halo? Halo? Tadi kan ada pertanyaan, bisa ditunjukin ikonnya nggak? Kayak gitu, dari pertanyaan dari Mbak Sri. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Oke. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Ini kan cuman sekilas aja mengenai yang akan saya ajarkan hari ini, yaitu bullet and numbering, drop cap, endnote, footnote, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya, nah, icon bullet and numbering itu digunakan untuk memberikan karakter butir. Karakter butir itu biasanya, sebentar saya tunjukin contohnya. Nah, kayak gini karakter butir. Jadi nggak ada ikonnya ya Mbak. Nanti stepnya saya ajarin. Jadi nggak ada ikonnya, cuman ini pilihannya, bullet karakternya ini. Sebentar.
Halo, untuk mengenal icon bullet dan numbering itu biasanya tuh wujudnya tuh seperti karakter butir yang sudah saya tunjukkan tadi pada suatu paragraf. Nah, cara-caranya kayak gimana? Kayak gini. Ini dalam bentuk teks ya. Saya jelasin kayak gini. Nanti akan saya tunjukkan langsung kayak format saya ngajar biasanya. Nah, ini. Yang pertama, seperti biasa paragrafnya diblok terlebih dahulu sesuai keinginan kita. Yang ingin diberi karakter butiran itu diblok dulu, atau bisa juga kursor kita itu ditempatkan atau disisipkan pada baris kosong di tempat yang kita inginkan ada karakter bullets and numbering. Nah, kalau kursornya udah diletakkan, misalnya diletakkan di sini, ini contohnya bullets and numbering seperti ini. Ini, ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ditaruh di tempat kosong ini, kita harus pilih atau klik menu format, kemudian cari menu bullets and numbering. Nah, kemudian ini tab bullet. Nah, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan slide-nya langsung aja biar enak. Nah, ini di laptopnya mbak-mbaknya kan ada menu format kan, klik format, kemudian ada bullets and numbering, ini diklik. Nah, kalau bullets and numbering ini diklik, biasanya nanti akan segera keluar kotak dialog. Kalau udah keluar kotak dialog, nanti tinggal langsung dipilih aja. Nah, ini ada cara lainnya. Untuk membuat bullet and numbering dengan cepat, kita juga bisa menggunakan tombol Ctrl plus Shift plus L seperti ini. Jadi langsung di anu jadi satu, Ctrl Shift sama L, nanti langsung keluar bullet and numbering. Nah, setelah tadi kan format terus klik bullet and numbering kan, nanti tadi saya udah bilang kalau nanti akan keluar kotak dialog. Kotak dialognya seperti apa? Seperti ini. Setelah keluar kotak dialog seperti ini, teman-teman tinggal langsung pilih aja bullet and numberingnya yang mau dipakai yang mana sesuai keinginan kita. Misalnya teman-teman suka yang ini, tinggal diklik aja ini, klik. Setelah diklik, kemudian langsung klik OK. Seperti itu. Kalau teman-teman mau cari model yang lain, ini kan format, kalau pakai ini kan udah otomatis, caranya udah otomatis, kemudian indentasinya udah otomatis. Pokoknya yang ini tuh udah semuanya udah serba otomatis. Tapi kalau temen mau ngatur sendiri caranya kayak gimana, indentasinya kayak gimana, tinggal ketik tinggal klik customize. Nah, setelah customize diklik, akan keluar lagi kotak dialog baru. Seperti apa Miss kotak dialog barunya? Seperti ini, customize bullet. Nah, ini tetap ada bullet karakter, cuman ini kita bisa ganti fontnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau misal ganti fontnya bisa tinggal diganti font, diganti karakter, atau misalnya mau pakai gambar lain itu bisa juga pakai picture ini. Kemudian bisa diatur tab space nya sama indentasi. Udah gitu aja, kemudian tinggal diklik OK. Nah, namanya aja kan bullets and numbering, pasti akan nggak bullet aja kan, juga ada numbering juga kan berarti. Nah,
Kalau mau ngatur numberingnya, kita tinggal klik yang ini, number ini nanti akan keluar inden, bukan indeks mbak, indentasi 0,5 itu jarak indentasinya, seperti itu. Jarak antara ini, bunder-bunder ini baletnya, sama jarak antara huruf di paragraf. Pokoknya antara huruf sama jarak ini namanya indentasi. Nah, itu bisa diatur. Ini kalau ada apostrof 2 di atas ini pakainya ins. Kalau teman-teman mau pakai sentimeter, tinggal diklik aja ganti cm kayak gitu. Ya, makasih Mbak Sri atas pertanyaannya. Kemudian kalau mau ngatur numberingnya, tinggal diklik aja number. Setelah number diklik, nanti itu akan muncul pilihannya sama kayak gini. Non itu berarti maksudnya nggak ada balet atau nggak ada numbering. Kemudian kalau kita udah ngeklik number, di sini nih akan keluar angka 1, 2, 3 atau angka Romawi. Dalam bentuk Romawi juga bisa, Romawi 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian tinggal dipilih aja mau pakai format yang kayak gimana. Untuk numbering juga bisa di customize sama aja. Kalau untuk outline number, biasanya ini dipakai buat numberingnya, dipakai buat outline yang biasanya saya kalau ngajar awal-awal saya pastikan ada slide outline kayak gitu. Kemudian juga ada list stylesnya ini macam-macam isinya. Oke, selanjutnya nah ini tadi kan saya jelasin balet itu bisa pakai picture. Nah, ini picture-nya itu biasanya lebih bagus-bagus daripada yang balet biasa yang cuman titik monoton, yang titik hitam gitu aja lah. Ini picture-nya macam-macam. Nih, silahkan teman-teman nyoba sendiri kalau lagi ada waktu luang. Gimana sih kalau balet pakai picture? Gampang caranya, tinggal format, kemudian cari balet and numbering, kemudian customize, terus jangan lupa dicari picture-nya. Cuman gitu aja. Picture ini bisa dipakai sesuai keinginan teman-teman sendiri. Nah, biasanya kalau udah picture balet ini kan kita search kan. Searchnya ini dari folder my computer kan biasanya, atau dari folder dokumen, lokal disk, download, dan lain-lain. Kalau udah diklik, alangkah lebih baiknya diimport dulu, jadi biar kesimpan di tempatnya balet numberingnya. Atau bisa juga langsung diklik OK. Kalau langsung diklik OK, ntar langsung keluar sendiri di paragrafnya teman-teman. Tapi kalau diimport, ntar akan kesimpan. Nih, ada kata-katanya. Jika kamu ingin menempatkan butir berupa gambar atau clip art, klik tombol perintah picture, maka kotak dialog picture balet akan ditampilkan. Contohnya adalah seperti ini. Ini ya caranya, jangan lupa. Pokoknya tadi format, balet and numbering, terus cari picture atau customize, kemudian langsung picture balet kayak gitu. Nah, selanjutnya
Ya mbak, insya Allah saya share link YouTube-nya. Yang minggu kemarin belum saya share. Kemudian, nah ini kalau mau nyari jenis balet yang lain, ini ada simbol, picture sama font. Tinggal kalau misal pakai simbol ya simbolnya kayak gini. Ini ada kok di komputer biasanya. Kalau misal mau pakai, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai balet yang simbolnya simbol waru atau simbol love, tinggal diklik aja kayak gitu. Mengenai alignment ini bisa diganti, ini tinggal diklik aja diganti, tinggal milih left, right atau center kayak gitu. Jadi ntar hasilnya kalau ini kan left kan artinya kiri kan, berarti kayak gini hasilnya. Kalau misal teman-teman pakai right, ya berarti di sebelah kanan, tinggal gitu aja. Tinggal disesuaikan sama aturan format ataupun sesuai keinginan teman-teman. Picture tadi sudah saya jelaskan ya mengenai picture untuk balet 6 ring. Kemudian sekarang kalau mengenai font, nanti kalau diklik font itu akan macam-macam pilihan fontnya. Ada Comic Sans, ada Times New Roman, ada Arial, ada Wingding dan lain-lain. Tinggal dipilih aja. Oke, next. Nah, ini kalau font ini kan macam-macam kan fontnya. Ada stencil, snap ITC dan yang lain-lain. Kemudian dipilih aja yang regular, italic, bold atau bold italic. Kemudian bisa dicari size-nya berapa, mau pakai underline color apa enggak, mau pakai font color apa enggak. Kalau misal nggak pakai underline color ya pilih aja no color kayak gini. Kalau misal font colornya mau pakai warna merah, tinggal cari aja di sini red, atau mau pakai warna biru tinggal cari aja blue kayak gitu. Nah, kalau efek ini kan ada efek superscript sama subscript. Kalau superscript ini biasanya buat di atas gitu. Misalnya teman-teman mau pakai x kuadrat, mau bikin x kuadrat buat equation gitu kan, x kuadrat. Nah, kalau mau bikin x kuadrat itu nulis kuadratnya bisa diblok dulu, kemudian dipilih superscript kayak gitu. Kalau misalnya mau nulis senyawa kimia CH3 NH3 gitu ya, 3-nya diblok, pilih subscript kayak gitu. Oke, selanjutnya ini misal kalau ada mau new number format, ini kayak gini. Ini nanti number stylenya macam-macam. Ada yang kayak gini 1 koma, kayak gini 2 koma, 3 koma. Ada yang angka Romawi 1, 2, 3.
Ada yang misal pakai kayak 1.1, 1.2, 1.3 kayak gitu, atau bisa juga pakai Romawi yang Romawi 1 titik Romawi 2 kayak gitu, juga ada stylenya macam-macam. Kalau udah tinggal langsung klik OK. Ini yang font-fontnya tadi udah saya jelaskan ya. Nah, kalau misal satu biasa kayak gini terus tanpa teman-teman pilih superscript atau subscript, hasilnya satu biasa kayak gini, satu normal. Kalau misal teman-teman klik superscript ya jadinya satu kecil di atas, kayak kuadrat gitu. Tapi kalau biasanya penggunaan buat numbering, biasanya ininya nggak ada yang dicentang di sebelah sini. Oke, selanjutnya nah ini multi level list ini contohnya kayak gini nih. Jadi ada yang 1A terus I atau 2B terus I2 kayak gitu. Aduh agak ngadet. Kemudian ini bisa diatur indentasinya. Ini kan makin ke sana makin geser kan. Ini bisa diatur indentasinya, misal maksimal berapa jaraknya, atau ini juga line add berapa. Line add itu maksudnya mulai alineanya itu waktu pada berapa sentimeter, seperti itu. Nah, ini juga masih define new list style lagi. Kok agak ngadat ya pointernya Wisik ya. Nah, kalau misal alignmentnya kita maunya mulai di angka 1, tinggal klik aja start at 1 formattingnya. Tapi kalau biasanya sih normalnya start at 1, yang kita edit ini yang apply formatting tuh gitu. Di sini sampai level ke berapa, sampai ini tumpuannya sampai ini tingkatnya sampai ke berapa, misalnya sampai 6 aja, ya udah tinggal diklik 6 level kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau bikin style sendiri tinggal dikasih nama aja sesuai yang diinginkan. Nah, misal namanya apa, style 2 gitu, atau dikasih nama new formatting kayak gitu, itu juga bisa sesuai keinginan teman-teman. Oke, selanjutnya level tadi itu menjelaskan yang tingkatannya. Jadi kalau misal tadi kan ada 1, 2, 3 gitu kan, atau 1 terus I terus A, kemudian 2B I2. Kalau misal levelnya 7 berarti cuman tingkatannya alignmentnya itu cuman sampai 7, jadi miring-miringnya kayak bentuk bulat
Untuk bulletingnya itu cuma sampai 7 aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya bentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya memasukkan gambar atau diagram atau clip art dan lain-lain. Nah, caranya tinggal insert, terus klik picture, pilih mana. Misal mau masukin clip art, tinggal pilih clip art. Misal teman-teman mau bikin organigram buat sebuah perusahaan atau organigram buat organisasinya teman-teman, misalnya apa ya, organisasinya teman-teman, contohnya IPIT itu, atau organisasinya BMI Taiwan, itu bisa make ini organization chart. Kalau pakai organization chart, ini kan simbolnya kayak gini kan, berarti ntar isinya di atas ini ada kayak di yang chart paling atas ini ada kayak ketuanya siapa, kemudian di bawah-bawah ini ada wakil, kemudian ada kayak koordinator atau kepala departemen, seperti itu. Kalau untuk chart yang ini biasanya digunakan untuk kalau teman-teman mau bikin diagram, entah itu diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram yang lain. Jadi tinggal diklik aja chart, ntar keluar kotak dialog bentuk-bentuk diagramnya kayak gimana. Ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram yang bentuknya kayak silinder-silinder tabung kayak gitu. Ntar tinggal diklik aja sesuai keinginan teman-teman mau pakai diagram yang mana. Kemudian untuk word art ini biasanya dipakai untuk bikin cover. Jadi ntar kata-katanya teman-teman itu bentuknya bentuk aneh-aneh, ada warnanya gitu. Untuk word art sendiri jenisnya ada macam-macam ya, mulai dari contohnya yang di bawah-bawah ini ada bayangannya, mulai dari warna-warna kata-katanya ini ada warna-warna gradasinya. Pokoknya bentuknya lebih bagus lah pakai word art daripada pakai font style. Nah, biasanya word art ini dipakai selain untuk cover, biasanya dipakai juga untuk misal mau nulis judul yang di atas judul karangan kayak gitu, tinggal pakai word art aja biar kelihatannya lebih menarik. Atau misal teman-teman mau bikin mading kan biasanya tulisannya kan pakai yang gede-gede yang bagus-bagus gitu kan. Jadi tulisannya pakai word art, kemudian tinggal di print, digunting, ditempel di madingnya kayak gitu. Kalau untuk autosave ini isinya simbol macam-macam. Ada yang mulai simbol tanda panah, ada simbol awan, kemudian juga ada simbol segitiga, ada simbol bentuk love, macam-macam lah pokoknya. Kalau mau ngasih simbol-simbol tinggal pilih autosave aja. Dan di autosave ini juga misal mau milih bentuk lingkaran ya, di dalam lingkaran ini nanti bisa ditulisin juga lingkarannya kayak gitu kalau mau pakai autosave. Kalau from file ini biasanya kita tinggal menyisipkan file dari file di komputer kita sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita mau nyisipin foto kita lah, itu klik aja yang from file, ntar langsung terhubung secara otomatis ke my computer atau ke download
atau ke dokumen, ntar tinggal dicari aja sesuai dengan keinginan kita, dicari tujuannya masing-masing kayak gitu. Nah, itu caranya untuk insert picture, macem-macem kan caranya. Nah, ini contohnya word art macam-macam. Ini saya sayang aja, saking ini tulisannya hitam putih gini ya, abu-abu, jadi nggak jelas word artnya, kelihatan bagus. Ini biasanya kalau di komputer langsung warnanya macam-macam, ada warna pelangi, biru, hijau, kuning, macam-macam. Jadi teman-teman tinggal pilih, diklik aja, ini sesuai keinginan. Tulisannya ada yang vertikal, ada yang horizontal, tinggal dipilih. Kalau misal teman-teman suka yang ini bentuknya menurun gini, tulisannya aneh-aneh, tinggal diklik aja, ini diklik, kemudian ditulis kata-katanya apa. Kalau misal teman-teman suka yang ini atau ini juga langsung tinggal diklik aja, kemudian ditulis kata-katanya. Misal mau bikin buku yang judulnya Pelangi di Langit Formosa, tuh ya udah cari aja, misal mau pakai word art yang pelangi, cari aja pelangi, udah misal ini pelangi ya, tinggal diklik, kemudian diketik tulisannya di sini, Pelangi di Langit Formosa. Kalau udah diketik di sini, ini oke di sini, kemudian oke di sini, nanti hasilnya akan keluar. Dan hasilnya akan keluar itu nanti ukurannya bisa kita edit juga sesuai keinginan kita, tinggal diatur, diklik 2 kali terus tinggal diatur, di drag gitu aja biasa, seperti itu. Selanjutnya sebentar, ini mohon maaf, biasanya kan saya habis jelasin gini kan saya nunjukin hasilnya kayak gimana, tapi saya lupa nggak menyisipkan hasilnya kalau pakai word art kayak gimana. Jadi saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menyisipkan simbol ke dalam dokumen. Nah, apa sih gunanya menyisipkan simbol ke dalam dokumen? Gunanya menyisipkan simbol ini bertujuan untuk menyisipkan variasi simbol tertentu ke dalam dokumen, dimana ketika simbol itu tidak tersedia pada keyboard. Nah, di keyboard ini kan nggak semua simbol ada kan, contohnya kayak simbol dolar kayak gitu, kemudian simbol pound sterling, simbol euro, simbol mata uang gitu kan, nggak ada kan di keyboard. Oh, simbol dolar ada, simbol mata uang yang lain berarti nggak ada di keyboard kan. Nah, caranya seperti apa? Langsung aja klik menu yang insert kayak tadi, sama insert. Cuman kalau yang tadi insert terus klik picture, kalau yang ini habis klik insert klik simbol. Kalau udah klik simbol, ntar seperti biasa akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialognya itu nanti bisa dipilih
habis dipilih tinggal nyari aja kotak font. Pada kotak font terus kita pilih jenis font simbol seperti apa yang diinginkan. Kalau udah, klik jenis simbol yang dicari dari bermacam-macam variasi simbol yang ada di kotak pilih. Kemudian kita tinggal klik insert untuk menyisipkan simbol. Jadi kalau udah dipilih seperti biasa, kalau udah muncul kotak dialog, misalnya ini muncul kotak dialog gitu ya, terus kita pilih sesuai simbol keinginan kita yang kita inginkan. Misal kita mau bahas tentang mata uang gitu, kita mau nulis 1000 euro. Nah, di keyboard kan nggak ada kan simbol euro, jadi tinggal langsung klik menu insert, kemudian simbol, kemudian pilih jenis font simbol. Kalau udah, kita tinggal nyari aja euro, simbolnya euro kayak gimana. Kalau udah ketemu simbolnya euro yang bentuknya kayak E itu tinggal diklik simbol euronya. Kalau udah diklik, langsung klik insert. Nah, kalau udah klik insert, klik icon close untuk keluar. Maksudnya ini keluar dari kotak dialog ya, bukan keluar dari Microsoft Word. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kan simbol yang nggak ada di keyboard kan, ini kan nggak ada semua kan. Ini maksud saya tadi mata uang euro. Misal teman-teman mau pakai euro, ini tinggal ini diklik kemudian insert. Nah, kalau misal teman-teman mau pakai simbol ini, simbol musik-musik ini, ya udah tinggal diklik terus insert aja. Itu kalau simbol. Kalau spesial karakter ya nanti karakternya macam-macam. Misal biasanya spesial karakter itu ada kayak karakter smile atau simbol-simbol yang lain yang lebih yang enggak ada di simbol. Jadi beda antara simbol sama spesial karakter. Kalau udah, ntar langsung dipilih kemudian klik insert. Nanti akan, kalau udah diklik insert, nanti akan keluar secara otomatis di menu Word kita seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan menyisipkan gambar aja kan. Kalau saya juga sempat jelasin menyisipkan gambar dari clip art aja, cuma jelasin clip art itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sekarang, yaitu sebentar saya ngecas dulu. Slide yang mana ya Mbak Sri ya? Aduh, kok nggak keluar kursornya? Yang ini tambah atau yang ini? Iya, silakan. Kalau mau ada yang mau memfoto slide-nya, difoto aja. Tapi nanti PPT-nya akan saya share insya Allah, jadi bisa di download. Tapi kalau mau ngambil foto ya nggak apa-apa, ambil aja fotonya. Oke. Ini silahkan.
Selanjutnya ini kan ada spesial karakter kan, ini udah difotokan ya mbak ya. Oke, sebentar. Baik, saya keraskan mbak suaranya. Nah, untuk menyisipkan gambar dari clip art, ini step-stepnya tadi. Kalau udah klik insert, terus picture, kemudian pilih clip art yang tadi kan pilihannya ada banyak kan, insert, picture, pilihannya kan ada clip art, auto shape juga ada, yang buat bikin organigram tadi ada, yang pilihan chart juga, tinggal pilih aja. Kalau kita mau menyisipkan clip art, ini caranya, insert, terus picture, clip art. Kemudian kalau udah muncul insert clip art, kemudian tinggal nyari aja gambar yang kita inginkan di clip artnya itu. Kalau udah ketemu, habis dicari-cari kan udah ketemu, tinggal dipilih, diklik lagi kayak biasa caranya. Kemudian jangan lupa klik insert. Udah seperti itu. Selanjutnya nih, kalau menyisipkan gambar dengan menggunakan from file, sebenarnya menyisipkan gambar itu kan caranya macam-macam. Ada yang bisa langsung gambarnya di copy, Ctrl C. Kalau udah di Ctrl C, kemudian langsung di Ctrl V aja di Word-nya. Tapi kalau mau pakai insert, ini caranya tadi, insert terus pilih yang from file tadi. Kalau udah insert picture terus from file, kemudian kan keluar nanti kotak dialognya, dicari di folder yang kita inginkan. Misal kita mau ngemasukin foto kita gitu, tinggal dicari aja foldernya di mana. Kalau udah foldernya udah ketemu, dicari fotonya, kemudian dipilih file gambarnya, diklik. Setelah diklik file gambarnya, langsung klik insert. Iya, nggak apa-apa Mbak Waryanti. Kalau sudah diklik insert, bentar. Nah, kalau udah diklik insert, terus oke.
Sebentar ya, saya uploadin bentar tentang PowerPoint. Nah, kalau udah klik OK kan caranya kan sama semua kan. Insert, terus pilih picture, kemudian tinggal milih aja from file, apa clip art, apa word art, apa auto save, tinggal pilih. Kemudian kalau udah dipilih yang sesuai kita inginkan, langsung jangan lupa klik insert. Ya nggak apa-apa Mbak Sutini. Kalau udah jangan lupa klik tombol OK. Seperti itu untuk wordnya. Kalau mau ada penjelasan PowerPoint ini, ini waktu KDEI kemarin saya jelasin ini. Kalau ada teman-teman yang nggak datang, nggak apa-apa, saya terangin aja bentar, mumpung masih ada waktu 18 menit. Nih. Nah, ini PowerPoint. Jadi mengenai PowerPoint itu sama halnya kayak Word, di PowerPoint juga punya. Iya nggak apa-apa Mbak. Di PowerPoint itu sama halnya kayak Word, juga punya title bar, menu bar, toolbar, area slide, outline, dan task pane. Menu-menunya juga hampir sama, ada file, edit, format, view, kayak gitu. Selanjutnya, nah caranya memulai PowerPoint kayak gimana sih? Ada dua. Yang pertama dari start menu di taskbar, yang kedua yaitu melalui shortcut Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya sebentar, masih loading. Masih loading ya. Nah, kalau start menu itu yang biasa kayak kita mulai bikin Word dan yang lain-lain. Jadi kita klik start, kemudian cari Microsoft Office. Ini sambil nunggu saya jelasin lewat kata-kata ya. Kita cari Microsoft Office. Kalau udah ketemu Microsoft Office, diklik, kemudian akan ketemu rinciannya, kan ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, kayak gitu. Nah, kalau udah, kita tinggal pilih Microsoft PowerPoint. Kalau melalui shortcut Microsoft PowerPoint itu biasanya ada di desktop. Desktop itu menu awal-awal kayak gitu. Itu langsung aja
kalau settingan bahasa itu biasanya itu di softwarenya, bukan di settingan ada di menunya gitu, atau bisa juga diinstal ulang aja Wordnya pakai yang bahasa Inggris. Nah ini contohnya kalau pakai menu start, ini start kan, kemudian pilih Microsoft PowerPoint kayak gitu. Nah kalau udah kan masuk PowerPoint, kalau udah masuk PowerPoint pilih file ini. Kalau mau bikin sheet yang baru, biasanya kan teman-teman pakai blank presentation ini kan, terus backgroundnya diedit sendiri. Nah kalau pengen caranya lebih gampang bikin PowerPoint atau bikin Word yang udah ada templatenya, tinggal klik file, kemudian new, kemudian tinggal dipilih aja. Misal teman-teman mau dipakai presentasi atau mau dipakai buat, pilihannya macam-macam. Jadi dari PPT ini juga bisa, dari Microsoft PowerPoint kita juga bisa bikin foto album gitu, soalnya udah ada formatnya. Kalau misalnya untuk presentasi biasa tinggal pilih ini template presentasi, ini diklik gitu. Kalau udah diklik ntar muncul templatenya macam-macam. Ini cari di sampel template ini, ntar pilihannya macam-macam. Pilihan selanjutnya akan saya jelaskan. Nah ini contoh-contoh templatenya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin report tentang hewan atau tumbuhan, misalnya ada tugas biologi, tinggal diklik aja ini animal report presentation. Udah diklik, kalau udah diklik ntar akan keluar dengan sendirinya kayak gitu. Kalau teman-teman mau bikin report tentang sejarah gitu, cuman ini benerannya Amerika, jadi jangan dipakai. Tinggal klik ini, kemudian diganti aja backgroundnya pakai bendera bahasa Indonesia, bendera Indonesia kayak gitu. Selanjutnya, nah ini templatenya, macam-macam di PowerPoint itu. Jadi kalau teman-teman mau tahu kegunaan PowerPoint itu ada macam-macam, nggak cuma buat presentasi aja. Kayak saya pengalaman waktu dulu tugas akhir S1 saya bikin poster lewat PowerPoint, kemudian saya print dan hasilnya nggak pecah dan bagus. Jadi kalau misal mbak-mbak mau bikin poster dengan cara yang mudah, nggak susah-susah, itu bisa pakai PowerPoint. Tapi alangkah lebih baiknya hasilnya kalau pakai Corel Draw atau Photoshop. Kemudian kalau mbak-mbaknya juga pengen bikin foto album, itu bisa pakai ini. Ini kan ada macam-macam kan pilihannya, classic foto album, contemporary foto album gitu kan. Itu iya mbak, macam-macam templatenya ini. Ada urban foto album juga, ini kan bagus-bagus kan. Itu tinggal diklik aja templatenya, ntar kita tinggal ngikutin templatenya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau screen presentasinya lebih lebar daripada screen yang normal,
tinggal pilih yang ini, widescreen presentation. Kalau misal teman-teman mau bikin presentasi buat acara pelatihan, misal pelatihan menulis artikel atau pelatihan apa gitu, tinggal pakai. Kalau putih tanpa template, saya tunjukkan ya. Kalau putih tanpa template ini blank presentation. Jadi kalau mau nggak usah pakai template, putih biasa gitu, tinggal ini klik blank presentation, kemudian nanti di sini ada pilihan create, tinggal diklik, udah gitu aja. Nah, kalau teman-teman mau bikin report tentang project gitu, ini bisa pilih ini project status report kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan contohnya. Ini contohnya kalau putih polos biasa tanpa template. Kalau udah, dan ini pilihannya ada home, insert, design, transition, animation kayak gitu. Ini halaman awal, halaman Microsoft PowerPoint, tampilan Microsoft PowerPoint kayak gitu. Tinggal pilih aja. Kita juga bisa ngasih animasi sama transisi. Ya, seperti itu. Ini pilihannya, insert, design kayak gitu, transition, animation. Ini kalau tampilan sesuai versi laptop saya, biasanya laptop yang lain beda-beda. Nah, ini kan kalau polosan kan kita bisa ngatur backgroundnya yang macam-macam kan, sesuai keinginan kita. Kalau pakai polosan yang enggak sesuai template, kita kalau mau milih background tinggal klik yang desain ini. Kalau udah diklik, ini kan ada banyak macam-macam nih pilihannya, ada berapa ini, 30 lebih kayaknya. Tinggal pilih, misalnya mau pakai yang ininya tinggal diklik, terus apply to all slides. Jadi ini tuh dipakai di semua slides atau cuma di slide 1, itu ya apply to selected slides. Itu terserah teman-teman mau pakai slide yang beda-beda atau mau pakai slide yang sama semua formatnya. Itu terserah teman-teman. Ini backgroundnya. Nah, kalau udah, lanjut ke slide selanjutnya ya, karena waktu kita udah tinggal 6 menit. Nah, ini biar presentasinya nggak monoton, biar bagus, biasanya kan dikasih animasi sama transisi. Tinggal pilih ini aja, menu transisi atau animasi. Menu transisi itu biasanya digunakan untuk, jadi ntar setiap pergantian slide, misal dari slide keempat ke slide kelima, itu cara keluarnya itu macam-macam kayak gini. Kalau misal teman-teman pakai shape ini ya, atau pakai zoom, jadi nanti slide-nya keluar itu ngezoom gitu, dari kecil membesar kayak gitu. Itu dari slide 4 ke slide 5. Kalau misal teman-teman mau pakai yang wipe gini, nanti keluarnya dari sini ke sini gitu transisinya. Itu misal teman-teman mau pakai visual, nanti dari slide 4 ke 5 atau 5 ke 6 keluarnya ini kayak muter-muter gitu, kayak roda muter-muter, terus kemudian jelas kayak gitu.
gitu. Dicoba aja animasinya. Nanti ya insya Allah akhir semester saya mau bikin tugas di akhir kelas tatap muka buat bikin PPT yang bagus. Nanti PPT yang paling bagus saya kasih reward kayak gitu. Ini bisa pakai transisi, animasi, macam-macam. Kalau misal ya, karena 5 menit lagi sudah mau berakhir kelasnya. Kalau misal teman-teman mau masukin video, tinggal diklik aja di sini. Ini ada gambar videonya, ini diklik, kemudian tinggal dicari videonya sesuai keinginan yang mana. Kalau udah di-insert gitu aja, ntar videonya akan secara otomatis keluar di sini. Jadi nggak usah copy paste gitu, tinggal langsung insert itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau masukin foto ya tinggal ini kan gambarnya gambar foto tuh, ini diklik, kemudian dipilih gambar yang sesuai keinginan teman-teman, ntar gambarnya akan keluar di slide-nya di sini. Kalau mau masukin tabel, ini kan gambar tabel. Kalau mau masukin kayak yang diagram batang, diagram lingkaran, pilih yang ini kayak gitu. Nah, ini menu insert tadi sudah saya jelaskan ya, insert. Bentar ya, masih loading. Nah, kalau mau di PPT-nya mau dimasukin smart art, itu kayak gini. Kan tadi udah ada pilihannya kan di dekatnya video, foto, tabel itu. Kalau udah diklik nih kayak gini nih, smart art bentuknya. Nah, kalau udah langsung dipilih yang sesuai keinginan. Misal teman-teman mau jelasin ciri-ciri manusia gitu ya, itu tinggal misal mau pakai smart art yang ini diklik, kemudian ini nanti bisa diketik di dalam biru-birunya, ini bisa diketik misal ciri-ciri manusia seperti apa, memiliki tangan, kaki, kayak gitu-gitu penjelasannya. Jadi biar bikin PPT-nya macem-macem, nggak terlalu monoton kayak koran gitu. Selanjutnya, nah ini slide terakhir. Nah ini kan bentuknya ada macam-macam kan, ada yang list, bentuknya kayak list gini menurun, ada yang circle atau lingkaran, kemudian ada yang piramid kayak gitu, macam-macam, tinggal dipilih aja. Sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman apa enggak? Mohon maaf ya kalau suaranya enggak seberapa keras atau mungkin kelihatan kayak lagi capek atau kayak gimana. Insya Allah akan saya perbaiki ke depannya. Ada pertanyaan untuk teman-teman? Untuk saya. Ya, bulan depan udah mulai UTS ya, semangat ya. Semoga nilainya bisa dapat nilai yang bagus, lulus nilainya bagus, amin.
karena 20 detik lagi kelas kita akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kelas keterampilan fungsional malam ini. Semoga ilmu yang saya ajarkan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan rajin belajar ya.